Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurahmi Pangastuti, NIM 10, mahasiswi Tadris IPA IAIN Salatiga. Di sini saya akan mempraktikkan praktikum mengenai peluang dan uji C kuadrat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Praktikum Genetika Modern yang diampu oleh Ibu Penny Lidianti. Dasar teori pada praktikum peluang dan uji C kuadrat. Genetika merupakan ilmu yang mempelajari sifat atau karakter yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-menurun. Dengan menggunakan teori peluang ini, kemungkinan dasar untuk menentukan nisbah yang diharapkan dari tipe-tipe persilangan genotip yang berbeda. Peluang menyangkut derajat kepastian apakah suatu kejadian terjadi atau tidak. Dalam ilmu genetika, segresi dan rekombinasi gen juga didasarkan pada hukum peluang. Rasio persilangan heterozigot adalah 3:1 jika sifat tersebut diturunkan secara dominan penuh. Jika terjadi persilangan dan hasilnya tidak sesuai dengan teori, dapat diuji penyimpangan itu dengan uji chi-square. Dengan menggunakan uji Q kuadrat atau uji chi-square test ini, kita dapat mengetahui suatu uji yang menentukan bahwa hasil observasi menyimpang dari nisbah harapan terjadi secara kebetulan atau tidak, karena seringkali uji persilangan terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka uji ini diadakan. Tujuan dari praktikum pada kali ini yaitu mengenai peluang dan uji C kuadrat, yaitu menghitung peluang dan uji Q kuadrat serta menggunakan uji Q kuadrat dalam analisis genetika Mendel. Alat yang diperlukan dalam praktikum kali ini yaitu alat tulis, spidol, dan satu koin mata uang. Langkah atau cara kerja untuk praktikum peluang dan uji C kuadrat yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu seperti alat tulis, spidol, dan satu koin mata uang serta tabel hasil pengamatan. Selanjutnya, menuliskan gamet A besar pada salah satu sisi koin mata uang tersebut. Seperti ini, dan menuliskan gamet A kecil pada sisi sebelahnya. Seperti ini. Lalu melemparkan koin mata uang ini, lalu menangkapnya dan mendapatkan gamet A besar. Lalu tuliskan gamet A besar pada kolom gamet A besar. Selanjutnya melemparkan kembali dan mendapatkan gamet A kecil. Lakukan sebanyak 100 kali lemparan dan tangkapan dan mendapatkan hasil seperti ini. Kita sudah mendapatkan tabel hasil pengamatan gamet dari individu heterozigot A besar A kecil pada pelemparan satu koin mata uang tadi. Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang berada di bawahnya. Di sini merupakan observasi di mana didapat dari pelemparan koin mata uang tadi pada gamet A besar dan A kecil. Pada gamet A besar mendapatkan lemparan sebanyak 70 kali dan kita akan tulis di sini 70 kali. Dan pada gamet A kecil mendapat lemparan sebanyak 30 kali. Tulis pada kolom gamet A kecil. Selanjutnya E di sini disebut dengan expected, di mana sudah ditentukan dari perbandingan 3:1 total 100, di mana pada gamet A besar di sini ditulis berjumlah 75 dan pada gamet A kecil berjumlah 25. Di sini deviasi. Cara mencari deviasi yaitu E dikurang O atau expected dikurang observasi, di mana 75 diambil 70 mendapatkan hasil 5 dan 25
Untuk gamet A kecil 25 diambil 30 mendapatkan hasil min 5. Selanjutnya pada tabel koreksi D. Koreksi D ini semua pada kolom ini diubah menjadi bentuk positif semua. Yang tadinya 5 menjadi 5, yang tadinya min 5 menjadi positif 5. Pada tabel D kuadrat atau deviasi kuadrat berarti 5 dipangkatkan 2, jadi 5 kali 5 menjadi 25. Pada gamet A juga sama 25. Tabel selanjutnya yaitu D kuadrat per expected, di mana deviasi kuadrat dibagi expected. Pada gamet A, deviasi kuadrat yaitu 25 dan expectednya 75. Jadi 25 dibagi 75 mendapatkan hasil 0,33. Pada gamet A kecil, D kuadrat atau deviasi kuadrat dibagi expected. Deviasi kuadrat pada gamet A kecil yaitu 25 dan dibagi 25, hasilnya 1. Dan di sini mendapatkan hasil 1,33. Maka chi-square yang didapat yaitu 1,33 dan chi-square tabel sudah ditentukan yaitu 3,84. Nah, di sini kita sudah mendapatkan chi-square hitung dan chi-square tabelnya. Mari kita bandingkan. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa bila chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka hipotesis diterima. Artinya, simulasi yang dilakukan itu sesuai dengan teori. Di mana di sini chi-square hitung yaitu 1,33 dan chi-square tabel yaitu 3,84. Chi-square hitung di sini lebih kecil dari chi-square tabel, di mana atau artinya simulasi yang dilakukan ini sesuai dengan teori. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu adanya perbedaan antara data yang diperoleh dan yang diharapkan disebabkan karena adanya peluang yang sama pada setiap kejadian. Pada praktikum kali ini, uji chi-square hitung lebih kecil dari uji chi-square tabel, di mana uji chi-square hitung ini didapat 1,33 dan uji chi-square tabel yaitu dengan ketetapan 3,84. Jadi, pada praktikum kali ini, chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, di mana 1,33 lebih kecil dari 3,84. Maka, hipotesis diterima. Artinya, simulasi ini sesuai dengan teori. Baik, itu tadi praktikum peluang dan uji chi-square kuadrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.